Nah, ini kan belum belum penulisannya, tata tulisnya kita belum belum menggunakan penulisan teks ya. Di bagian awal setelah tujuan dan manfaat penelitian itu nanti ada istilahnya kebaruan penelitian. Kebaruan penelitian ini kita susun berdasarkan apa? Berdasarkan 10 artikel yang sudah kita review sebelumnya. Ya. 10 artikel yang sudah Anda review sebelumnya pada saat eh, mau menetapkan topik penelitian, itu kan teman-teman sudah mereview 10 artikel. 10 artikel yang sudah direview itu nanti ditulis di bagian kebaruan penelitian namanya ya. Jadi di bagian kebaruan penelitian itu Anda akan menyajikan terlebih dahulu dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi hasil Anda mereview, Anda rangkum dalam bentuk tabel yang jumlahnya 10 artikel tadi, yang meliputi apa saja judulnya. Jadi ini judul artikelnya misalnya ya. Kita tulis seperti ini judul artikel, gratitude and subject well-being misalnya, nilai. Penulisnya siapa, kita masukkan di sini. Kemudian kerangka teori yang digunakan di dalam artikel itu menggunakan teori apa. Misalnya ini di dalam artikel tersebut menggunakan teori stres dan coping. Teori yang digunakan untuk menjelaskan apa namanya penelitian ini lebih banyak mendasarkan pada teori stres dan coping. Saya tulis di sini. Jadi kita lihat di artikel itu pisau analisisnya itu lebih banyak menggunakan teorinya siapa yang digunakan penulis untuk menjelaskan penelitiannya. Misalnya ini gratitude and subjective well-being. Kalau orang itu bersyukur, maka dia akan memiliki SWB yang tinggi. Nah, bagaimana prosesnya? Orang yang kebersyukurannya tinggi, SWB-nya akan tinggi. Itu oleh penulis di dalam artikelnya itu dijelaskan melalui teori stres dan coping. Jadi ketika dihadapkan pada stresor, kondisi stres, kondisi yang sedang banyak masalah, gitu ya. Nah, beberapa orang itu ada yang fokus pada permasalahan yang dihadapi, gitu ya, dengan menggunakan strategi coping yang berfokus pada masalah. Ada yang dia strategi copingnya itu berbasis pada emosi. Nah, kalau orang itu bisa strategi copingnya berfokus pada problem, maka dia akan bisa mengenali sisi positif dari masalah yang dihadapi. Nah, sehingga dia eh, apa bisa bersyukur, gitu ya. Atau ketika dia menggunakan ketika dia bersyukur, maka dia akan bisa menggunakan strategi coping yang berfokus pada masalah. Tapi kalau dia tidak bersyukur, ketika dihadapkan pada berbagai persoalan, maka strategi copingnya akan berfokus pada emosi. Nah, itu akan berpengaruh pada SPB, misalnya begitu ya. Kemudian Anda harus mencantumkan di sini di bagian metode itu setidaknya Anda melaporkan alat ukurnya apa, instrumen ya, kemudian desain penelitiannya, kuantitatif korelasional misalnya ya, atau apa kualitatif fenomenologi ya, tergantung dari desain penelitian, kemudian teknik analisis datanya menggunakan apa. Misal ini menggunakan produk momen kita tuliskan di sini. Kemudian subjek atau partisipan ya, ini mungkin lebih tepatnya saya lebih suka menggunakan istilah partisipan ya. Partisipannya berapa orang, kemudian hasil kesimpulannya. Nah, hasilnya dituliskan dulu, skor korelasinya, misalnya ini R korelasinya, kemudian P signifikansinya berapa, ya. Kemudian kesimpulannya apa? Misal kesimpulannya terdapat hubungan positif yang signifikan. Nah, kita tuliskan seperti ini sampai 10 artikel yang kita review, semua dimasukkan di sini. Baru kemudian kita ya
berikan uraian. Uraiannya itu terkait apa? Terkait dengan studi-studi terdahulu itu lebih fokus pada apa? Kemudian apa yang masih kurang dari penelitian sebelumnya yang akan Anda isi atau Anda lengkapi berdasarkan menggunakan penelitian yang Anda akan lakukan. Nah, ini contohnya seperti ini contohnya. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebahagiaan merupakan kondisi psikologis positif yang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti dukungan sosial, rasa syukur, tekanan psikologis, mindfulness, dan seterusnya. Penelitian terdahulu umumnya menemukan bahwa individu memiliki hubungan sosial yang baik, kemampuan regulasi emosional, dan rendah cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Namun demikian, penelitian sebelumnya masih memiliki beberapa kelemahan. Nah, jadi disebutkan kelemahan-kelemahannya apa. Berdasarkan kelemahan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji apa? Kebahagiaan dengan menempatkan variabel self compassion dan food adjustment sebagai faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Nah, ini yang kemudian apa? Menjadi pernyataan kebaruannya, ya. Meskipun penelitian ini masih terbatas studi korelasi langsung yang akan dilakukan, tetapi dalam penelitian ini sudah melibatkan dua variabel X yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Jadi ada internal eksternalnya. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada konteks siswa di pesantren yang masih jarang diteliti dalam studi kebahagiaan di Indonesia. Gitu ya. Nah, ini pernyataan kebaruan yang kita buat setelah kita menyajikan berbagai penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dari 10 artikel yang Anda review itu akan dituliskan di sini. Setelah dituliskan di sini, direkap, kemudian Anda berikan penjelasan apa namanya kebaruan dari penelitian yang akan Anda lakukan. Itu terkait dengan kebaruan penelitian. Nah, tapi yang perlu saya sampaikan, teman-teman, kalau nanti menuliskan di bagian kebaruan, itu tentu jangan langsung tiba-tiba ada tabel ya. Nah, sebelum tabel ini perlu Anda kasih kata-kata kalimat dulu ya. Kasih kalimat dulu, baru nanti ada tabel. Jadi misalnya Anda jelaskan dulu, gitu ya, misalnya peneliti, misalnya guna memastikan baruan penelitian, peneliti, apa, mereview, gitu misalnya ya, 10 artikel penelitian dari tahun berapa ya, sampai dengan tahun berapa. Nah, mereview 10 artikel penelitian tentang apa? Misalnya tentang kebahagiaan dari tahun berapa sampai tahun berapa, gitu ya. Terus baru Anda secara detail disajikan pada misalnya tabel berapa nomor tabelnya sesuai dengan tulisan Anda. Kalau baru ada tabel yang pertama ke satu, pertama yang Anda tulis tabel satu. Ingat, tabel huruf T-nya ditulis dengan huruf besar karena menunjukkan tabel dengan huruf T besar menunjukkan lokasi tabelnya nanti di mana. Nah, setelah Anda buat narasi seperti ini, baru Anda sajikan tabelnya. Setelah disajikan tabel, kemudian baru dibuat narasi yang menjelaskan secara keseluruhan penelitian 10 tahun terakhir itu seperti apa, yang masih menjadi kelemahan apa, kemudian Anda sempurnakan di dalam penelitian yang akan Anda lakukan. Oke, Dela bisa dipahami pada poin ini, Dela? Bisa, Bapak. Oke, baik. Jika ada pertanyaan bisa langsung ya, teman-teman.
Nah, setelah itu Anda akan menuliskan tinjauan pustaka. Oke, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu ada beberapa hal di sini. Yang akan Anda tuliskan, tinjauan pustaka memuat definisi yang pertama, yang kedua aspek dan atau indikator, ya. Jadi boleh aspek saja, boleh ada indikator yang digunakan dalam penelitian. Kemudian tiga, kok menjadi empat. Tiga faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke, ya. Jadi isinya di bab 2 nanti atau di tinjauan pustaka itu ada definisi faktor dan aspek atau dimensi. Nah, jadi di sini nanti tergantung dari apa namanya jumlah variabel kita di bagian ini ya. Penulisan tinjauan pustaka dimulai dari variabel Y terlebih dahulu. Contoh ya ini. Contoh misalnya kalau judul penelitiannya hubungan antara tadi kebersyukuran dengan kebahagiaan pada siswa di pesantren. Nah, karena ini yang menjadi variabel Y adalah kebahagiaan, ya, kebersyukuran adalah X, kebahagiaan adalah variabel Y-nya, maka nanti di tinjauan pustaka nulisnya mulai dari kebahagiaan terlebih dahulu. Jadi kita nulisnya mulai dari kebahagiaan. Ya, kita akan tulis mulai dari A kebahagiaan ya. Kebahagiaan terlebih dahulu. Kemudian nanti B baru berukuran. Ya. Ini nanti nulisnya, teman-teman. Nah, di poin A, apa saja yang akan kita tulis? Di sini ada definisi ya, yang pertama, definisi kebahagiaan. Yang kedua nanti ada aspek kebahagiaan. Ya, teman-teman teori itu ada bermacam-macam. Ada yang disebut dengan aspek, ada yang nyebutnya dimensi, ya. Jadi ada yang aspek, ada dimensi, ada ini urutannya yang dari yang paling besar dimensi, kadang ada yang disebut dimensi, ada yang disebut aspek, ada yang disebut bentuk-bentuk. Misalnya ada yang kemarin meneliti bullying. Itu nanti di teorinya ahlinya biasanya menyebutkan bentuk-bentuk bullying. Terdiri dari bullying apa? Verbal, bullying fisik, gitu ya. Nah, ini sama ya. Ada yang menggunakan istilah dimensi, ada aspek, ada bentuk. Tergantung dari teorinya. Ada juga teori itu yang langsung menggunakan istilah indikator. Indikator kebahagiaan. Jadi tergantung dari teori yang digunakan. Umumnya teori yang akan kita gunakan itu mereka menggunakan istilah aspek ya atau menggunakan istilah bentuk kalau sifatnya itu adalah yang mengukur perilaku seperti bullying, agresivitas, gitu ya. Kemudian tiga faktor-faktor yang mempengaruhi ya, berarti kebahagiaan. Nah, tiga ini yang akan Anda jelaskan. Begitu juga nanti di yang poin B. Di poin B juga sama. Anda akan menjelaskan tiga hal ini ya. Sama. Jadi di sini nanti Anda akan jelasin definisi kebersyukuran. Anda akan menjelaskan dimensi atau aspek kebersyukuran. Kemudian Anda akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebersyukuran. Seperti ini ya. Jadi tiga ini harus ada teman-teman.
Oke. Nah, sekarang beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah ini nanti di panduan ini sudah tertulis semua, teman-teman. Ya. Nanti kalau ada yang terlewat, Anda baca lagi di panduan. Jadi, pada bagian definisi, ini nanti Anda harus menuliskan minimal tiga ya, teman-teman. Minimal tiga definisi. Jadi ini nanti ditulisnya minimal tiga ya. Minimal tiga definisi. Definisi dari ahli ya. Saya selalu mengatakan teman-teman, kalau disebut ahli itu adalah orang yang menemukan teori tersebut. Nah, biasanya akan bisa kita jumpai di buku referensi. Yang paling yang paling gampang lagi atau yang perlu diperhatikan namanya teori, kalau psikologi kebanyakan itu teorinya adalah dari orang barat ya. Tapi tidak selalu orang barat dia penemu teori. Maka perlu dipastikan ya. Biasanya seorang disebut ahli adalah kalau dia banyak menulis buku tentang itu ya. Nah, ini minimal ada tiga definisi dari ahli, kemudian disimpulkan ya. Dan dibuat kesimpulan. Jadi Anda harus menjelaskan definisi dari tiga ahli, kemudian Anda buat kesimpulannya. Ya, definisi dari tiga ahli, kemudian Anda buat kesimpulannya seperti apa. Nah, antar definisi yang satu dengan yang lain, mesti Anda kasih kalimat atau ya kalimat penghubung ya. Jadi jangan cuman ditempel gitu, tapi Anda kasih eh, tanda penghubung ya. Misalnya, misalnya menurut A tahun 2020, misalnya ya, kebahagiaan dan seterusnya. Ya, nanti di sini jangan langsung langsung Anda tulis menurut B gitu ya. Jangan langsung menurut B tahun 2023 misalnya. Nah, sebaiknya definisi ini diurutkan ya teman-teman tahunnya. Jadi diurutkan dari tahun yang lama sampai yang paling baru. Kenapa? Karena definisi-definisi itu bisa saja menjadi koreksi dari definisi sebelumnya atau menambahkan dari definisi sebelumnya atau menguatkan. Sehingga diurutkan definisi dari yang paling lama sampai ke yang baru. Nah, menurut A kebahagiaan itu apa? Menurut B itu apa? Nah, nanti misalnya menurut C tahun 2024 misalnya ya, kebahagiaan itu apa? Nah, nulisnya nanti jangan seperti ini teman-teman. Ya, nulisnya jangan seperti ini. Tapi harus dikasih penghubung antar pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Misalnya menurut A kebahagiaan adalah, nah ini Anda kasih kalimat gitu. Anda kasih kalimat penghubung gitu ya. Misalnya berbeda dengan A yang lebih menekankan kebahagiaan dari sisi kognitif. Nah, menurut B kebahagiaan adalah, nah jadi ada kalimat penghubungnya seperti ini. Ini bisa dikasih penghubung juga misalnya. Menguatkan. Nah, pendapat B menurut C apa? Jadi Anda bisa kasih kalimat penghubung antar
definisi menurut ahli yang satu dengan ahli yang lain. Apakah berbeda, apakah menguatkan, apakah melemahkan gitu ya. Baru kemudian Anda simpulkan. Lalu Anda simpulkan, buat kesimpulan dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan. Nah, ini Anda simpulkan. Jadi paparkan tiga definisi, baru kemudian Anda simpulkan. Simpulan Anda buat berdasarkan bagaimana Anda memahami dari beberapa definisi yang sudah dikemukakan oleh ahli tadi. Ini teman-teman, pada bagian ini referensinya akan sangat lebih baik kalau referensinya adalah dari buku, ya. Jadi pada bagian ini referensi buku, ya. Kenapa buku? Karena ya tadi kita harus membaca menggunakan teori, ya, menggunakan teori yang dikemukakan tadi oleh ahli, ya. Ini dari buku referensinya. Itu terkait dengan apa namanya definisi, ya, definisi kebahagiaan. Tuh, definisi kebahagiaan minimal ini, ya, tiga definisi, kemudian Anda buat kesimpulan. Baik, Dina bisa dipahami sampai di sini bagian ini. Dina Novi, kalau saya panggil nggak ada berarti ini ya, anggap nggak ada orangnya ya, nggak ada suaranya ya. Aryo bisa dipahami Aryo? Bisa Bapak. Oke, ya. Bapak izin bertanya. Boleh silakan. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan untuk terkait tinjauan pustaka ini harus melalui buku dan jurnal ya Pak? Ya, Ya. dari buku. Kalau definisi dari buku. Oke Pak. Eh, dari saya ini sedikit kebingungan untuk mencari bukunya sih Pak. Eh, gimana caranya mencari buku yang sesuai dengan variabel kita, Pak. Mungkin dari Bapak ada tutorialnya untuk kita bisa menemukan buku yang sesuai dengan variabel kita sih, Pak. Itu yang saya kesulitan untuk mencari buku yang sesuai gitu sih, Pak. Oke ya, ini karena begini ya, mahasiswa sekarang itu kan memang kebanyakan membacanya itu by online. Nah, sementara tidak semua buku-buku itu secara online bisa diakses secara gratis. Maka kalau terkait dengan buku, ya salah satunya bisa memanfaatkan dari perpustakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya ketika kita membaca artikel seseorang, gitu. Artikel itu kan biasanya dia menyebutkan referensinya, ya. Dia menyebutkan referensinya. Nah, misalnya katakan prokrastinasi, dia menyebut menurut Ferrari. Kemudian dia ada kutipannya di situ, Ferrari. Kita lihat di daftar pustaka orang itu. Ferrari ini bukunya apa, gitu kan? Nah, dari situ kemudian kita bisa mencari buku itu. Apakah di perpustakaan ada? Kalau misalnya tidak ada, kadang-kadang itu kita bisa mencari di apa jual beli online, ya.
Kalau buku-buku luar itu biasanya di Amazon kayak gitu yang banyak menjual versi apa softwarenya ya gitu ya. Atau bisa mencoba akses dari situs-situs web yang biasanya menyajikan eh, data buku-buku yang bisa diunduh secara gratis. Kalau saya sih biasanya coba cari judul buku itu gitu ya, secara online. Kemudian kalau nggak menemukan versi gratis ya kita tanya di Amazon misalnya kayak gitu. Nah itu biasanya dijual secara softwarenya ada. Atau sumber-sumber yang lain Mas yang menjual referensi bentuknya software sekarang kebanyakan. Kalau di perpus nggak ada, secara gratis nggak ada, ya harus merujuk ke situ. Jadi caranya kita tahu ini bukunya apa. Nah, dari kita membaca artikel-artikel yang kredibel. Artikel kredibel berarti artikel yang terbit di jurnal terakreditasi atau jurnal Scopus. Ya. Mereka akan menyertakan referensinya, bukunya siapa. Nah, kemudian kita cari bukunya itu yang terkait dengan variabel kita. Bisa juga terkadang ada memang ahli yang menulis buku itu, kemudian dia menulis sebuah artikel. Misalnya Ferrari. Nah, kita sudah tahu bahwa Ferrari ini banyak menulis buku tentang prokrastinasi, gitu ya. Ahlinya prokrastinasi. Nah, kemudian kita eh, apa namanya baca bahwa Ferrari ini menulis apa namanya artikel ya, menulis artikel tentang prokrastinasi. Maka bisa bisa juga Mas kita kemudian apa namanya merujuk artikelnya Ferrari itu. Setelah kita tahu bahwa Ferrari memang ahlinya di dalam eh, penelitian tentang prokrastinasi. Jadi kita maksudnya nggak salah gitu loh ya, nggak salah dalam eh, memilih sumber referensi, gitu ya. Itu Mas. Bisa juga baca di apa Google Mas, Google itu biasanya juga bisa ya. Kita membaca gitu ya, nggak perlu beli tapi kita apa membaca gitu ya, itu juga bisa. Saya kira seperti itu Mas. Siap, terima kasih Bapak sudah Ya, memberikan saya insight untuk mencari bukunya Bapak. Terima kasih Pak. ya, sama. Ya, itu seperti itu. Kalau saya sih kadang-kadang membaca juga dari Google Book itu ya, yang bisa dibaca tanpa apa namanya kita membeli buku tersebut gitu. Cari aja kata kuncinya terkait dengan apa variabel yang mau Anda cari ya. Maaf Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Berarti kan itu nanti kan pendapat menurut para ahlinya kan yang di buku berarti kan itu termasuk kutipan langsung atau ada yang sudah di ini Pak kayak dimodifikasi. Jadi kita nanti nulisnya itu apakah pure seperti di buku atau kalimatnya kita ini lagi Pak? Apa bagaimana ya Pak? Ya, jadi ya teman-teman kalau membaca buku, buku textbook ya, utamanya buku luar negeri ya, itu pasti ahli itu kalau jelasin itu panjang kali lebar kali tinggi ya. Mereka nggak to the point gitu ya menjelaskan. Nah dari penjelasan yang panjang lebar itu Anda simpulkan ya. Jadi sudah tidak ada lagi kutipan-kutipan langsung ya teman-teman di dalam apa namanya menulis proposal, skripsi atau nanti artikel ya. Semua menggunakan kutipan tidak langsung. Artinya Anda sudah apa? Menjelaskan, menuliskan kembali apa yang disampaikan oleh ahli gitu ya. Menggunakan
apa namanya kalimat yang mungkin lebih sederhana atau yang mungkin lebih bisa dipahami, tapi tidak mengurangi substansi dari apa yang ditulis di buku tersebut. Itu ya Mbak ya. Oh, iya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, tuh. Kemudian setelah Anda membaca tentang menulis tentang definisi dari beberapa ahli tadi ya, dari beberapa ahli. Jadi pada dasarnya sumbernya itu boleh saja dari buku, boleh saja dari artikel, tapi diutamakan ini dari buku ya. Kalaupun menggunakan artikel sekali lagi harus tahu bahwa yang Anda kutip itu adalah ahli di dalam bidang itu. Seperti tadi contohnya Anda sudah pernah membaca eh, artikel yang menyebutkan bahwa referensinya itu dari Ferrari. Ferrari ini adalah penulis buku tentang prokrastinasi. Terus Anda baca artikelnya Ferrari tentang prokrastinasi, di mana Ferrari di situ menyebutkan definisi prokrastinasi adalah, oke itu boleh Anda gunakan sebagai rujukan ya artikel yang Anda baca tersebut. Jadi artikelnya itu memang ditulis oleh sang ahlinya, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, cukup bisa. Saya juga pernah beberapa kali menggunakan itu. Berikutnya adalah dimensi, aspek, bentuk, atau indikator kebahagiaan. Biasanya kalau kita membaca buku, nah, itu kan ahlinya nanti akan menyampaikan ya teman-teman. Dimensi atau aspek gitu ya, yang dia gunakan bahasanya ya. Misalnya ini saya kasih contoh nih. Bentar. Nanti teman-teman eh, bisa lebih. Oke, misalnya nih kita ini ya, saya gunakan ini. Nah ini contohnya kalau di Google Book teman-teman ya, contohnya ya. Ini kalau kita menggunakan Google Book nanti kan bisa ya banyak tentang prokrastinasi gitu ya. Nah ini dari buku-buku yang bisa ini jurnal ada yang buku ini buku bisa dibaca di halaman tertentunya saja yang terkait dengan apa yang kita cari. Nah, misalnya ini saya kasih contoh cepatnya pakai ini ya. Misalnya dimensi SWB ya, objective well-being. Nah, ini kalau menurut Diener ya, SWB itu ada 3 dimensi. Jadi kadang di dalam teori itu teman-teman digunakan istilah dimensi. Kalau teorinya bunyinya dimensi seperti ini ya nanti di tulisan kita tadi kita gunakan istilah dimensi. Nah, dimensi itu kalau kita perhatikan di sini, misal dimensi SWB ini ada kepuasan hidup, life satisfaction, ada afek positif, positif afek, ada afek negatif, negatif afek. Umumnya dimensi itu lebih menyerupai seperti variabel, teman-teman. Jadi disebut dimensi itu karena satu sama lain ini berdiri sendiri. Kalau kita cari life satisfaction itu ada juga namanya variabel yang disebut life satisfaction. Ada namanya variabel positif affect, ada negatif
aspek juga ada. Atau aspek negatif, afeksi negatif, afeksi positif. Biasanya kalau dimensi menyerupai variabel, itu cirinya ya. Tapi dalam teori, ahli akan menyebut biasanya di tulisannya, dimensi. Nah, dimensi itu berdiri sendiri. Ini berdiri sendiri. Jadi seandainya misalnya Anda nanti akan mengukur dimensi SWB hanya menggunakan dua dimensi saja itu boleh. Anda mengukur SWB hanya dengan satu dimensi saja itu boleh-boleh saja. Dimensi itu satu sama lain itu berdiri sendiri. Nah, oke. Nah, sekarang kalau bicara aspek, misalnya ini saya kasih contoh teori kebersyukuran ya. Aspek kebersyukuran menurut Hemon misalnya. Nah, menurut Emon, aspek kebersyukuran ada satu intensitas, dua frekuensi, tiga rentang, empat density. Nah, kalau aspek ini satu sama lain tidak berdiri sendiri. Jadi kalau Anda mau mengukur kebersyukuran, maka keempat aspek ini harus digunakan untuk melakukan pengukuran. Itu namanya aspek. Biasanya ahlinya akan menyebutkan aspek-aspek. Jadi yang akan Anda tuliskan di sini itu nanti tergantung dari eh, referensi yang Anda gunakan itu ahlinya menyebut sebagai apa. Nah, disinilah teman-teman pentingnya memverifikasi ke sumber yang tepat ya, ke sumber yang tepat. Kadang ada penulis itu sebenarnya menurut teori itu disebut dimensi, tapi oleh penulis artikel, biasanya artikel yang tidak kredibel, itu dia nyebutnya aspek, padahal ahlinya nyebut dimensi. Atau sebaliknya. Oleh ahli disebut aspek sama penulis itu disebut dimensi. Nah, itu kadangkala yang perlu kita merujuk langsung ke sumber utamanya. Nah, kalau teorinya sebut aspek, kita sebut aspek. Kalau indikator, kita sebut indikator. Kalau teorinya bicara indikator, ya kita sebut indikator. Misal, kita cari indikator prokrastinasi akademik menurut misalnya indikator prokrastinasi akademik menurut siapa ya yang teorinya indikator itu jadi lupa saya. Still. Nah, misalnya indikatornya ada penundaan memulai tugas, penundaan menyelesaikan tugas. Indikator itu cirinya dia kalau kita baca ini sudah sangat operasional. Penundaan memulai tugas. Oh, berarti dia menunda mulai mengerjakan tugas. Penundaan menyelesaikan tugas sudah sangat jelas ya, berbeda dengan ini tadi. Density, span, frekuensi ini masih butuh penjelasan. Intensity, biasanya aspek masih butuh penjelasan. Dimensi masih butuh penjelasan di teorinya. Tapi kalau indikator biasanya sudah jelas tidak memerlukan penjelasan. Nah, kita tulis di sini ya, sama ini juga sama minimal tiga, minimal tiga teori ya, teori yang menjelaskan aspek atau dimensi atau indikator. Menyesuaikan ya, minimal tiga teori. Kemudian, atau tiga teori kemudian peneliti memberikan penjelasan ya, mana yang akan digunakan. Jadi ini ada tiga teori, terus nanti yang akan Anda gunakan yang mana? Jadi misalnya nih, menurut A tahun misalnya 2000, ya, misalnya kebahagiaan dapat jelaskan melalui empat aspek. Apa menurut A ini? Ya. Nah, kemudian
Eh, menurut B seperti apa, menurut C seperti apa. Misalnya, nah ini Anda kasih kalimat penghubung juga ya teman-teman, dikasih kalimat penghubung juga gitu ya. Misalnya, lebih spesifik, lebih spesifik B tahun 2021 membagi aspek kebersyukuran menjadi 5. Oke, begitu. Anda jelaskan menurut B. Terus menurut C seperti apa? Gitu ya. Menurut C 2022 ya, yang lebih melihat kebersyukuran dari sisi kognitif bagi aspek jadi jelasin di sini. Nah, setelah Anda jelaskan tiga ya, menurut tiga pendapat itu, terus nanti di sini ada satu paragraf bawahnya, Anda jelaskan dari ketiga teori tersebut, kamu akan menggunakan apa? Peneliti akan menggunakan teori siapa ya? Menggunakan aspek kebahagiaan menurut C, misalnya, gitu ya. Nah, alasannya apa? Jelasin. Alasannya apa? Alasan lebih memilih teori ini karena apa? Karena macam-macam pertimbangannya ini, misalnya lebih sesuai dengan konteks budaya di Indonesia, atau bisa juga alasannya lebih komprehensif, mencerminkan kebersyukuran, gitu ya. Atau dengan alasan yang lain, misalnya lebih ke arah apa? Kognitif yang saat ini lebih banyak digunakan sebagai pijakan dalam psikologi. Atau apa pokoknya harus ada alasannya. Ya, alasan yang paling gampang biasanya peneliti menggunakan alasan teorinya lebih lengkap. Misalnya teori A indikatornya hanya 3, teori B melengkapi menjadi 4, teori C melengkapi lagi menjadi 5. Ya, Anda pakai yang lebih lengkap lagi. Atau misal teori A itu hanya penjelasannya mengarah ke behavioristik. Misalnya kebahagiaan itu aspeknya lebih ke kalau mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya, kalau mendapatkan kalau berada di iklim sekolah yang baik, nah, lebih mendasarkan pada hal yang sifatnya eksternal. Nah, sementara teori yang lain misalnya eh, mengarah kepada teori-teori yang lebih komprehensif, gitu ya. Jadi peneliti boleh memilih yang mana yang akan digunakan berdasarkan argumentasi. Misalnya, teori tersebut lebih banyak digunakan di dalam penelitian-penelitian sebelumnya, seperti pada penelitiannya D, pada penelitiannya E, pada penelitiannya F yang menggunakan teori tersebut. Jadi alasan bisa seperti itu ya alasannya, atau lebih banyak digunakan ya. Kalau lebih banyak digunakan ini berikan contoh ya. Berikan contoh siapa yang menggunakan teori ini di dalam eh, tulisan-tulisan sebelumnya.
Jadi sebutkan tiga teori terus yang mau digunakan yang mana alasannya apa. Itu ya. Ini rujukannya, referensinya juga lebih banyak dari buku. Jadi teman-teman ada tempatnya masing-masing ya. Kalau di latar belakang itu lebih banyak dari artikel ya. 80% dari artikel, 20%-nya mungkin dari buku atau kalau semuanya dari artikel ya enggak apa-apa. Tapi nggak mungkin semua karena di bab latar belakang juga ada teori ya, meskipun sedikit. Kalau di definisi dan dimensi atau aspek lebih banyak menyoal referensinya dari buku. Oke, begitu ya teman-teman. Dan sekali lagi saya mengingatkan model penulisannya silakan melihat di panduan ini ya teman-teman menghindari sub-sub ya. Nah, lihat ini kalau di panduan ini Anda lihat kalau misalnya perlu penomoran seperti ini ke kanan ya. Nah, ini kok tiga ya perlu dicek-cek lagi ini ya. Nah, kayak gini ya. Hindari penggunaan eh, sub-sub ya. Dari sebisa mungkin menggunakan sub-sub yang terlalu banyak. Oke, nah ini kebahagiaan, definisi kebahagiaan apa, dimensi kebahagiaan, terus nanti faktor-faktor yang pengaruh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan tentang dimensi, aspek atau indikator. Siska, bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, Pak, eh, ya, tanya silakan. kalau misalnya kita menemukan teorinya para ahli di dalam penelitian terbaru, itu Mhm. apakah kita harus mencari buku yang ada di referensi penelitian terbaru itu, apakah kita boleh mengutip yang dari penelitian terbaru tadi, Pak? Ya, misalnya penelitian terbaru itu dia menggunakan bukunya orang lain kan gitu ya. Iya, Nah, Pak. Tahunnya kita udah tahun mhm, lama gitu. kita merujuk bukunya tadi itu ya. Oh, Dan berarti jangan harus nyari merujuk. langsung bukunya ah, lagi. ya, Oh, iya. setidaknya Anda berupaya mencari sumber aslinya dan tahu bahwa sumber aslinya itu dari situ. Nggak harus punya bukunya, tapi misalnya tadi kan setelah Anda dapat itu, kemudian kan mulai Anda tahu ya, oh ini referensinya mengacu ke bukunya ini gitu ya. Jadi Anda coba cari bukunya itu. Nah, penulisan referensinya seperti apa? Sebenarnya ada dua, ada triknya seperti ini ya. Misalnya bukunya itu sudah lama banget gitu ya. Kemudian ada penelitian terbaru yang juga merujuk kepada buku tersebut. Tapi saya selalu sarankan teman-teman pastikan itu ini ya dari jurnal yang kredibel ya. Misalnya ini saya kasih contoh nih. Saya coba cari salah satu artikel saya yang jurnal. Misalnya ini ada baca nih artikel saya di jurnal yang Sinta 2. Berarti kan jurnalnya kredibel ya. Nah, Sinta yang bagus itu Sinta 1, Sinta 2 itu yang bagus. Atau paling enggak bisa sampai Sinta 3 enggak apa-apa lah kalau misalnya sumbernya tidak bisa dapat sumber yang ini yang oh,
Jadi Anda baca artikelnya itu, terus Anda dapat informasi, definisi, menurut siapa, yang itu menurut si ahli tadi, nanti Anda coba carilah referensinya, gitu ya. Kemudian kalau ingin supaya referensinya nanti kelihatan referensi yang baru, bukan referensi yang apa istilahnya referensi yang sudah lama, kayaknya lagi belum ini ya website. Bukan referensi yang sudah lama saja yang digunakan. Ada penulisan itu kan dibutuhkan referensi terbaru. Nah, itu Anda bisa tuliskannya gunakan dua, dua sumber ya. Oke ya, misalnya ini kita menaruh ke ini. Karena kalau nanti teman-teman apa namanya menulis buku, menulis artikel itu kan dituntut referensi yang baru ya. Nah, misalnya ini Bling, Blim, Blimlink 2003 gitu ya. Ini tulisannya tentang ini ya. Tinggal Anda cari aja ini artikelnya ini Anda cari tulisannya ini. Atau di Google Scholar kan kadang juga bisa merujuk ke buku ya. Tapi nggak semuanya bisa kebaca. Kalau nggak bisa kebaca mungkin bisa tadi di kayak buku. Jadi Anda tulis ini terus nanti sama artikel saya tadi sumbernya. Jadi Anda tulis dua gitu. Jadi misalnya menurut apa namanya di bab 2 pun juga Anda nggak selalu harus menggunakan kata seperti ini ya teman-teman. Bisa juga ditulis di akhir juga boleh gitu ya. Ditulis di akhir juga boleh. Jadi misalnya ini Anda tulis nih. Misalnya aja Anda tulis kebahagiaan adalah apa gitu. Diartikan sebagai apa. Terus Anda tulis pertamanya yang misalnya di artikel saya tadi kan misalnya Bling 2003 gitu ya. 2003. Kemudian Anda menemukan teori ini itu di dalam artikel saya. Dalam artikel saya ya. Anda tuliskan gini titik koma Wajianto 2023 misalnya. Nah, ini supaya nanti sumbernya tidak hanya merujuk pada sumber yang lama, tapi juga merujuk pada sumber yang baru. Jadi Anda tahu Blimlink ini dari tulisan saya di tahun 2023. Nah, Anda coba cari buku referensinya yang tulisannya Blimlink ini ya. Bisa dicari dari berbagai cara lah secara online gitu ya untuk memastikan bahwa Blimlink ini memang menyampaikan pendapat yang intinya seperti yang tertulis di dalam tulisan saya tadi. Boleh ditulis kedua-duanya seperti ini boleh. Supaya apa namanya ada referensi yang update juga. Jadi penulisan definisi dimensi tidak harus menurut gini ya teman-teman bisa juga ditulis di belakang meskipun di bab 2 tidak hanya di bab 1 yang ditulis di belakang gitu kan. Itu ya Mbak ya. Iya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini berbeda lagi dengan yang aspek atau dimensi. Kalau di faktor-faktor yang mempengaruhi, ini nanti lebih banyak disarankan dari artikel. Jadi kalau saya kata kuncinya ini, kalau di bagian ini ya, mulai menulis dari sumber buku.
dari sumber buku boleh, atau artikel, artikel wilayah artikel dari ahli ya, dari ahli. Misalnya saya nulis tentang prokrastinasi akademik ya. Prokrastinasi akademik itu ahlinya misalnya dia Solomon. Nah, Solomon ini ya nulis artikel ya. Dari artikelnya Solomon ini nanti saya kembangkan. Mulai dari menulis dari sumber buku atau artikel dari ahli ya. Artikel babon lah istilahnya ya. Babonnya artikelnya ini ya. Terus dikembangkan. Kita kembangkan berdasar pada artikel penelitian 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Jadi nulisnya eh, diawali dari buku atau artikel babonnya, kemudian dijelaskan melalui artikel 10 tahun terakhir ini dari mana ya? Di antaranya dari yang kita review tadi. Di bagian latar belakang yang kita mereview artikel tadi. Nah, hasil review artikel itu bisa kita gunakan di sini. Jadi jangan hanya ditulis di keaslian penelitian saja. Nah, misalnya contoh ya. Jadi kita biasanya kalau dari buku itu kan yang ditulis temuan-temuan yang sudah lama atau yang sifatnya hanya umum saja ya. Misalnya hmm, kebahagiaan dapat disebabkan oleh faktor internal seperti kepribadian dan faktor eksternal seperti hubungan sosial atau lingkungan sosial. Nah, ini kan yang disampaikan oleh ahlinya dari buku atau dari artikel babon tadi. Nah, ini misalnya ini referensinya sudah di 1995 gitu ya. Nah, dari sini teman-teman, kita kembangkan berdasarkan referensi terbaru. Berdasar referensi terbaru, misal saya kasih contoh ya. Kita cari di sini kebahagiaan. Soalnya kita cari yang dari 2022. Misalnya apa ya di sini? Misalnya kebersyukuran dan kebahagiaan. Ini kan ada implementasi rasa syukur dalam mewujudkan kebahagiaan, hubungan kebersyukuran dengan kebahagiaan. Misalnya saya baca tulisannya Cahyani ini, hubungan kebersyukuran dengan kebahagiaan. Setelah saya baca, ternyata ada kaitannya. Ada hubungan yang signifikan antara kebersyukuran dengan kebahagiaan. Saya tulis di sini. Nah, saya tuliskan berdasar pada berbagai riset terkini, gitu ya, dilaporkan kebahagiaan yang tinggi memiliki korelasi positif yang signifikan untuk kebahagiaan kebersyukuran memiliki korelasi positif yang signifikan dengan kebahagiaan. Semakin tinggi skor kebersyukuran, maka akan semakin tinggi kebahagiaan. Nah, ini menurut yang kita baca di artikelnya Cahyani itu hasilnya, hasil penelitiannya seperti itu. Kita kutip Cahyani 2024. Jadi membaca artikel terbaru itu sebenarnya cuman eh, kita ingin melaporkan penelitian terbaru itu sudah sampai mana tentang kebahagiaan itu. Jadi kita bukan nyari definisi menurut Cahyani, nyari teori yang ada.
yang ada di naskahnya Cahyani. Sebenarnya kita intinya adalah mencari apa informasi terkait apa namanya penelitian-penelitian terbaru tentang kebahagiaan. Itu sudah sampai mana yang dilaporkan? Ya nggak digaris seperti ini. Nggak terlalu banyak. Nah, pengaruh kualitas persahabatan terhadap kebahagiaan. Ini setelah kita baca, ternyata menurut penelitiannya ini, ya, menurut penelitian ini, bahwa persahabatan itu, kualitas persahabatan terkait dengan kebahagiaan. Kalau kualitas persahabatannya itu, ini tulisannya ini ya, Sarah Irene Evanji dan Antika. Berarti kita nulisnya huruf, kita nulisnya nama belakang saja ya, ingat ya. Berarti Antika dan Pangidai. Dia menyebutkan ini, kita baca penelitiannya, hasilnya apa ini? Kualitas persahabatan memberikan kontribusi terhadap kebahagiaan. Berarti semakin tinggi kualitas persahabatan, semakin tinggi kebahagiaan. Ini kan ada lagi yang lain nanti internal ya. Nah, kita jelaskan di bawahnya. Selain faktor internal, tadi udah ada kebahagiaan ya. Adapun berdasar kemudian ini, misalnya gitu ya, kebahagiaan dapat secara eksternal, kebahagiaan dapat dipengaruhi oleh, agak gini juga boleh teman-teman satu. Nah, misalnya kualitas persahabatan dilaporkan memiliki korelasi positif yang signifikan dengan kebahagiaan. Semakin berkualitas nah, suatu persahabatan akan semakin tinggi kebahagiaan. Menurut penelitian ini tadi, temuannya ini, kita tulis Antika dan Pangidai. Kita tulis di sini. Antika, ingat kalau di belakang pakai ini ya. 2023. Nah, seperti ini. Nanti kita kembangkan lagi apa saja. Yang perlu diperhatikan adalah variabel X yang akan diteliti harus ada di sini ya. Di faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan ini, variabel X yang akan diteliti harus ada di sini ya. Variabel X yang akan diteliti harus disebut di sini. Jadi misalnya ini variabel X-nya tadi kebersyukuran. Berarti kebersyukuran harus ada di sini. Selain variabel internal yang lainnya ya, variabel-variabel yang lain harus variabel kebersyukuran harus disebutkan di sini. Contoh teman-teman, ini internal kepribadian. Menurut ahli kepribadian ada kaitannya dengan kebahagiaan. Kita cek berdasar riset terbaru. Misalnya kepribadian dan kebahagiaan. Mungkin terlalu ini ya tahunnya ya. Kita coba dari 2020. Nah, ini ada kepribadian dan spiritualitas dengan kebahagiaan. Gitu ya. Ini pakai Big Five Personality. Kalau dulu ahlinya hanya bicara tentang kepribadian saja, tapi ini dikembangkan lagi yang lebih baru tentang Big Five Personality. 5 kepribadian terbesar pada diri manusia. Kita laporkan. Nah,
Sini kita informasikan di sini selain kebersyukuran apa lagi gitu. Hah? Kita laporkan di sini. Nah, kita tuliskan misalnya memperkuat. Ini misalnya si ahlinya tadi A 95 ya. Memperkuat temuan A gitu ya. Penelitian. Nih, siapa ini? Permadi dan Zaldi ya. Penelitian terbaru juga melaporkan ada hubungan antara Big Five personality dengan kebahagiaan. Di mana ya dimensi kepribadian yang yang memiliki hubungan paling kuat dengan kebahagiaan adalah Big Five ini kan ada dimensi-dimensinya. Apa yang paling punya pengaruh? Kita baca. Wah, ini ya yang. Nah, ini apa nih? Hasilnya ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Big Five berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan. Tapi dari 5 dimensi hanya dimensi consciousness yang memiliki pengaruh terhadap. Nah, kita laporkan di sini adalah dimensi dalam kurung kesadaran diri. Nah, semakin tinggi maka semakin tinggi kebahagiaan. Nah, ini kan pengembangan dari teori tadi, temuan yang sebelumnya. Nah, ini penelitinya siapa ini? Permadi dan Zaldi. Kita tulis. Permadi dan Zaldi 2024. Seperti itu, teman-teman. Cara menulis di faktor yang mempengaruhi. Jadi, kita membaca artikel-artikel terbaru, kita rangkai menjadi informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi. Berapa banyak, Pak? Semakin banyak, semakin baik. Minimal dikelompokkan jadi internal dan eksternal. Internalnya apa saja diuraikan, eksternalnya apa saja diuraikan. Baik. Mbak Eva, bisa dipahami Mbak Eva? Apa, Pak? Oke. Ada pertanyaan pada bagian ini? Silakan. Mbak Sonya, bisa dipahami? Sonya, mana ini Sonya? Oke, kita lanjut ya. Kayaknya ini nggak nutut sampai bab 3 ternyata ya. Oke, kita lanjut bab 2. Nah, nanti eh, poin B ini variabel X. Kalau variabel X-nya ada dua ya, berarti kebersyukuran terus variabel X yang berikutnya apa? Tuliskan seperti ini teman-teman. Nah, ini ada penjelasannya. Kemudian kerangka konseptual.
Kerangka konseptual itu apa? Kerangka konseptual itu kita menjelaskan dinamika hubungan antar kedua variabel. Jadi kalau dalam contoh ini berarti begini, ceritanya seperti apa? Orang yang bersyukur itu kok bisa bahagia? Kalau nggak bersyukur itu kok nggak bahagia? Itu ceritanya seperti apa? Kita jelaskan dinamika hubungannya itu menggunakan sebuah teori. Jadi harus ada teorinya teman-teman ya. Nah, misalnya saya kasih contoh seperti ini. Jadi itu menjelaskan rangkaian apa dinamika psikologisnya seperti apa gitu ya. Kenapa apa namanya kedua variabel itu memiliki hubungan. Jelaskan ya teman-teman. Contoh, kebahagiaan merupakan salah satu bentuk kesejahteraan subjektif yang ditandai dengan adanya emosi positif. Kepuasan itu serta minimnya emosi negatif dalam kehidupan. Kebahagiaan berkaitan dengan bagaimana individu mengevaluasi kehidupannya secara kognitif maupun afektif. Pada konteks pendidikan pesantren, kebahagiaan siswa penting untuk diperhatikan karena dapat mempengaruhi kesehatan mental, motivasi belajar, hubungan sosial, serta penyesuaian diri. Nah, ini kita kayak jelasin dikit gitu ya tentang apa itu variabel Y kita yang mau kita teliti, terus impact-nya, dampaknya apa sih gitu ya, atau manfaatnya apa gitu. Kita uraikan dulu dikit. Lalu kita sampaikan salah satu faktor yang diduga berhubungan dengan kebahagiaan adalah self compassion. Self compassion ya. Ini saya kasih contoh yang lain teman-teman ya, nggak kaitannya sama kebersyukuran, tapi self compassion. Self compassion merupakan sikap kelas asih terhadap diri sendiri ketika menghadapi kegagalan, penderitaan atau situasi sulit. Individu dengan self compassion yang tinggi cenderung mampu menerima kekurangan diri. Nah, ini dinamika psikologisnya. Tidak mudah terjebak dalam kritik diri berlebihan, serta memiliki regulasi emosi yang baik. Penelitian menunjukkan self compassion berkaitan positif dengan kesejahteraan, kepuasan dan kebahagiaan. Dalam kehidupan pesantren yang memiliki aturan-aturan tertentu, kemampuan siswa untuk memahami dan menerima dirinya secara positif diduga dapat membantu meningkatkan keadaan mereka. Selain self compassion, faktor lain yang diduga berhubungan dengan kebahagiaan adalah goal engagement. Ini salah satu contoh judul di panduan ini kan saya pakai dua variabel ya. Goal engagement merupakan keterlibatan siswa dalam aktivitas sekolah yang mencakup aspek perilaku. Siswa yang memiliki keterlibatan tinggi dalam kegiatan sekolah cenderung lebih aktif mengikuti pembelajaran, memiliki hubungan sosial yang baik, serta merasa memiliki keterkaitan dengan lingkungan pendidikan. Penelitian sebelumnya menunjukkan, nah, jadi dijelaskan bagaimana hubungan kedua variabel ini disertai dengan teori. Jadi kita jelasin gimana nih keterkaitan antar kedua variabel ini. Jadi kita tidak boleh hanya mengatakan bahwa self compassion punya hubungan dengan kebahagiaan. Tidak cukup mengatakan seperti itu, tapi bagaimana kok bisa terjadi. Kok bisa kalau self compassionnya tinggi, kebahagiaannya itu akan tinggi. Nah, itu ceritanya seperti apa? Bagaimana tipsnya membuat kerangka konseptual? Yang pertama, tipsnya adalah kenali aspek setiap variabel. Setiap variabel itu punya aspek. Dua, hubungkan aspek ya variabel X dan variabel Y. Hubungkan mana yang berhubungan dengan itu. Nah, kemudian kita ini apa namanya? Jelaskan hubungan antar aspek tersebut ya. Cari cari hubungan teori atau penelitian baru-baru. Jadi untuk memahami bagaimana hubungan antara self compassion dengan kebahagiaan, maka kita perlu pahami dulu aspeknya self compassion ada apa saja. Misal kita ini karena
kita keterbatasan waktu ya, kita manfaatkan AI saja. Apa saja aspek self compassion. Nah, aspeknya kan ada ini, self compassion ya. Memperlakukan diri dengan kebaikan dan pengertian. Nih ya, bukan mengkritik secara berlebihan ya. Memperlakukan diri dengan kebaikan dan pengertian. Nah, kita taruh di sini self compassion, dia punya aspek ini ya. Ini jadi artinya perlakukan diri dengan baik. Oke. Terus yang berikutnya ada common humanity versus isolasi. Ini apa? Penderitaan adalah bagian dari pengalaman manusia ya. Penderitaan bagian dari pengalaman, bukan kegagalan. Terus kita cari lagi mindfulness. Nah, nih, menyadari pengalaman negatif tanpa berlebihan atau menekan emosi negatif ya. Nih, menekan emosi negatif. Sekarang kita cari tadi indikator kebahagiaan. Nah, indikator kebahagiaan tadi kan ada ah, emosi negatif, ada emosi positif tadi ya, ada emosi negatif, ada emosi positif, terus ada apa lagi tadi? Cek lagi di atas tadi. Nah ini ya, frekuensi munculnya emosi tidak menyenangkan pada diri itu semakin rendah efek negatif maka semakin tinggi cederaan. Ini munculnya emosi perasaan menyenangkan semakin banyak ya, bahagia, senang ya. Terus kepuasan hidup. Nah, merasa hidup sesuai harapan, puas dengan pekerjaan, keluarga, pendidikan, mulai hidup menurut makna. Ini kepuasan hidup. Setelah kita dapat seperti ini, maka kita coba cari keterkaitannya. Misal, memperlakukan diri dengan baik. Kalau orang memperlakukan diri dengan baik, itu akan muncul apa? Emosi positif kan? Misalnya seperti itu. Akan muncul emosi positif. Kita hubungkan ke sini. Oke. Kalau ini eh, merasa penderitaan sebagai pengalaman, berarti emosi negatifnya kan akan berkurang ya. Kemudian menekan emosi negatif, maka dia akan memiliki kepuasan hidup. Nah, setelah kita dapat hubungannya masing-masing ini, eh, kita jelaskan, didukung dengan teori. Tuh, ya. Orang yang memiliki self compassion yang tinggi, dia akan memperlakukan diri secara baik, tidak memberikan penghakiman secara berlebihan ketika mendapatkan situasi sulit atau mengalami suatu kegagalan. Pada akhirnya, gitu, dengan memperlakukan diri secara baik, maka akan berkembang emosi-emosi positif seperti selalu bersemangat, selalu senang, selalu tertawa, tersenyum, dan seterusnya. Hal yang demikian ini akan membuat individu menjadi orang yang bahagia. Orang yang memiliki self compassion tinggi juga akan menganggap bahwa penderitaan adalah sebagai pengalaman hidup. Artinya ketika dia mengalami sebuah penderitaan, kegagalan, suatu yang tidak menyenangkan, dia tidak akan menganggap itu sebagai sesuatu yang bagian kegagalan, sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan, tapi dia akan memahami itu sebagai sebuah pengalaman. Dengan begitu, emosi negatif seperti rasa takut, kecewa, dan seterusnya tidak akan berkembang pada dirinya dan dia akan terus bahagia. Nah, orang yang memiliki self confidence yang tinggi, gitu ya, dia juga bisa menekan emosi-emosi negatif yang akan muncul ketika dia depan pada berbagai persoalan.
Dan kemudian dia akan memiliki kepuasan hidup. Nah, ini kita jelaskan keterkaitan antar aspeknya itu. Kemudian nanti kita cari dukungan teorinya atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang nanti memperkuat penjelasan itu. Nah, begitulah caranya teman-teman kita membuat kerangka konseptual. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita buat kerangka konseptual yang kita narasikan tadi seperti ini. Ya. Nah, langkah-langkahnya dimulai dengan kita membuat apa namanya uraian narasinya tadi itu pertama-tama kita harus kenali dulu tadi ya aspek dari variabelnya, kemudian kita hubungkan antara aspek-aspeknya, kemudian kita jelaskan hubungan antara aspek tersebut, lalu kita cari hubungan teorinya. Baik, ada pertanyaan terkait dengan ini, cara nanti membuat kerangka konseptualnya? Nih, bagian tersulit dari bab 2 itu diantaranya membuat ini teman-teman ya, membuat kerangka konseptual. Nilai K bisa dipahami bagian ini? Bisa, Pak, Bapak. izin bertanya, Ya, silakan. Silakan. yang kerangka konseptual itu berarti kita bentuknya narasi langsung atau ada apa namanya bentuk gininya Pak, kayak bentuk tabel gitu, atau langsung Gambarnya gitu. dinarasikan Gambarnya gitu. gitu. Oh ya, ini harusnya ada gambarnya ya. Itu enggak ada gambarnya. Apa terlewat ya? Ah, dinarasikan, kerangka konseptual itu dinarasikan seperti ini, dinarasikan ya. Setelah dinarasikan nanti kemudian di akhir itu bisa dikasih gambar, Mbak. Di akhir bisa dikasih gambar. Gambarnya di apa namanya? Gambarnya dibuat gambar seperti hubungan antar variabel gitu ya. Misalnya ini variabelnya hanya dua ya, gambarnya cukup X ke Y gini saja ya. Atau yang memahami seperti ini cukup. Kalau variabelnya ada tiga ya berarti bikin gambar X1, X2, kemudian Y. Digambar kayak gini saja cukup ya. Kayak sini ya Mbak ya. Oh Nanti berarti dikasih kasih nama nah, variabelnya. berarti narasi lalu ada gambarnya itu ya Pak. Ya, heeh. Atau boleh juga gini, narasi narasi misal satu paragraf terus dikasih gambar, habis itu dinarasikan lagi. Jadi kayak gambarnya di tengah-tengah gitu juga boleh, ya. Kalau misal gambarnya duluan lalu narasi itu boleh Pak. Nah, kalau gambar duluan baru narasi itu saya kurang menyarankan karena kadang-kadang pembaca itu kalau tiba-tiba langsung ada gambar itu suka ini maksudnya apa gitu. Jadi sudah muncul pertanyaan terlebih dahulu. Lebih baik kamu kasih ini dulu, kasih narasi dulu, misalnya gini ya, kerangka konseptual gitu ya. Nah, Anda kasih narasi dulu gitu ya. Kerangka konseptualnya misalnya yang tadi menjelaskan self compassion. Hubungan self compassion dijelaskan dulu aja dikit dengan kebahagiaan ya. Misalnya pada siswa yang tinggal di pesantren dapat dijelaskan gitu ya. Dapat dijelaskan misalnya melalui teori apa gitu ya, boleh kayak gitu juga bisa. Ini dikasih narasi dulu terus nanti baru uh, suara misalnya gini, hubungan cara apa sel antar variabel dilakukan pada
gambar abu, gitu. Boleh. Nah, atau bisa Anda langsung menggunakan kalimat seperti ini. Gambar satu menjelaskan bagaimana kerangka konseptual ya hubungan antara X dengan Y. Ini juga bisa ya. Terus baru Anda jelaskan, gitu ya. Self comparison apa? Nah, kayak gitu. Dan seterusnya Anda jelasin, misal satu paragraf, terus nanti Anda kasih gambarnya di tengah-tengah, dikasih penjelasan lagi, atau gambarnya di akhir bisa. Tapi jangan langsung ada gambar, terus baru penjelasannya. Jadi mesti ada ininya, kalimat pengantarnya dikit-dikit lah, baru kemudian gambar penjelasan, atau diteruskan jelasin dulu semua, baru gambarnya di akhir. Begitu ya Mbak ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, nah, nah itu terkait dengan rangka konseptual ya. Jadi bab 2 nanti di dalam skripsi itu akan diakhiri dengan kerangka konseptual. Jadi teman-teman boleh lanjutkan sampai dengan membuat kerangka konseptual ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan pertemuan selanjutnya nanti kita akan ini ya bahas yang terkait dengan bab 3 ya. Oke. Baik, demikian ya untuk pertemuan kita hari ini. Untuk presensi nanti akan saya ambil dari vlognya ini Zoom ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. Ya, wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih, Pak.